Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prosedur terkait ekspor spare part pesawat untuk tugas asesmen tengah semester mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri atau dari daerah pabeanan ke luar daerah pabeanan. Dalam industri penerbangan, ekspor dapat berupa spare part pesawat, mesin pesawat, komponen avionik atau kelistrikan, bahan pesawat, software pesawat. Tujuan ekspor spare part pesawat yang pertama adalah perbaikan komponen luar negeri atau di maintenance, repair operator atau MRO bengkel pesawat. Karena kebetulan keterbatasan bengkel pesawat sebagian besar penerbangan di Indonesia untuk perbaikan pesawatnya dilaksanakan di luar negeri dan paling banyak di Singapura, Kanada dan Perancis untuk pesawat tipe ATR menggunakan biasanya dikirimnya ke Perancis atau Singapura dan untuk barang-barang yang Airbus itu biasanya kita ke bengkel pesawatnya eh, yang ada di Cina juga ada juga yang ada di Turki dan juga yang ada di Singapura. Yang kedua, tujuan ekspor yang itu jual jual atau beli ke MRO ataupun ke airline lain. Yang ketiga itu exchange atau pertukaran dari MRO ataupun dari vendor penyedia pesawat. Yang keempat adalah consignment eh, note atau consignment stok bersama antar airline. Kadang-kadang beberapa airline itu memiliki beberapa kontrak kerjasama dengan penyedia sehingga pihak penyedia itu dapat memutarkan atau em, memindahkan barang dari satu airline ke airline lain di mana airline lain yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Spare part pesawat terdiri dari eh, salah satunya diantaranya adalah propeller blade atau baling-baling pesawat, mesin pesawat, black box atau filter recorder, windshield atau kaca pesawat, tire atau ban pesawat. Karakteristik spare part pesawat memiliki sertifikasi yang ketat, memiliki jam penggunaan atau TSN, time seen new atau TSO, time seen overhaul, eh, hanya eh, satu jenis pesawat tertentu. Biasanya spare part pesawat itu tidak banyak kan tidak dapat apa namanya tidak dapat digunakan untuk pesawat yang lain karena dia khusus untuk pesawat tertentu jenis Airbus, ATR ataupun Boeing. Terus karakteristik yang selanjutnya ada keempat, kadang-kadang spare part itu membutuhkan eh, pengaturan suhu, terutama untuk barang-barang avionik. Ketika dia kena paparan yang terlalu panas, begitu kita kirim ataupun setelah serviceable pun dapat terjadi kerusakan karena suhu yang ekstrim. Kelima, harga yang tinggi. Otomatis karena harga pesawat itu barang-barang pesawat itu mahal, dia punya karakteristik harganya yang cukup luar biasa tinggi. Yang terakhir, karakteristiknya adalah jumlahnya yang terbatas. Dan ini harus diberbagi dengan beberapa negara. Dan penyediaannya pun hanya sedikit. Berikut salah satu prosedur ekspor pesawat untuk perbaikan ke Singapura. Pada asesmen tengah semester ini saya akan menjelaskan tentang untuk perbaikan ke Singapura. Biasanya pihak procurement mendapat permintaan dari user atau maintenance atau pihak teknik untuk melaksanakan melaksanakan perbaikan dalam satu komponen. Yang kedua, tahapannya tim pengadaan atau tim procurement melaksanakan bidding, perbaikan minimal sebanyak 3 vendor atau pemilihan langsung minimal 3 vendor. Mereka cari eh, vendor-vendor yang qualified, yang terbaik, yang mempunyai standar yang dibutuhkan. Setelah itu, pihak procurement
memilih vendor yang berdasarkan penawaran terbaik dan kualifikasi yang terbaik. Selanjutnya, pihak warehouse atau pihak gudang menyiapkan dokumen pengiriman. Setelah dokumen semua barang siap, pihak exchange tim mengirimkan spare part sesuai dengan vendor yang tuju, sesuai dengan Incoterm yang disepakati oleh tim procurement kepada vendor penyedia spare part atau bengkel penyedia spare part. Keenam, purchase order membuat dokumen PEB dan booking RW bill. Setelah itu barang dikirim ke pihak vendor penyedia perbaikan dan di situ akan ada serah terima atau proof of delivery. Selanjutnya, freight forwarder memberikan informasi PUD ke perusahaan atau kepada pemilik spare part tersebut atau shippernya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman spare part. Yang pertama, pesawat atau kapal terjadi kerusakan atau masalah mesin sehingga pesawat yang harusnya sesuai dengan schedule keberangkatan tertunda. Yang kedua, biasanya ada peak season, jadwal yang penerbangan atau keberangkatan kapal yang penuh tidak sehingga untuk kargo tidak dapat dimuat. Biasanya ini terjadi pada hari-hari libur nasional. Yang ketiga atau force major seperti faktor cuaca buruk yang tidak bisa diprediksi atau tidak diatasi oleh manusia, otomatis keberangkatan akan tertunda. Yang keempat, barang mengandung zat berbahaya atau nyerskut. Terkadang pesawat atau kapal tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang dan nyerskut tersebut. Yang kelima, barangnya overweight sehingga kargonya tidak muat. Biasanya akan terjadi keterlambatan. Atau biasanya karena overweight menunggu kapal atau pesawat kargo khusus. Dia tidak bisa dicampur dengan penerbangan penumpang. Yang keenam, sistem kepabeanan maintenance. Biasanya juga ada kendala di sistem kepabeanan. Nah, kalau ke sistem kepabeanan maintenance atau ada perubahan sistem, itu bisa terjadi. Kadang dulu ada perubahan sistem baru Cortex itu, terjadi juga dwelling time pengiriman ekspor dan impor. Yang ketujuh, blokir akun kepabeanan. Nah, kadang-kadang pihak shipper juga dapat blokir dari akun kepabeanan. Entah itu masalah pajak pelaporan, ataupun yang kedelapan telah melaporkan devisa ekspor dan impor dalam setiap bulannya. Itu kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi kelambatan pengiriman. Solusi keterlambatan, yaitu yang pertama menggunakan jalur alternatif. Tidak bisa menggunakan kapal, menggunakan pesawat. Terus kedua, menyiapkan safety stock. Stoknya itu harus diadakan atau safety stocknya harus ada diatur sehingga ketika barang telat pengirim, kita tidak harus berpaku dengan barang yang kita kirim. Yang ketiga, buat kontrak payung dengan beberapa freight forwarder. Yang keempat, selalu laporkan devisa ekspor dan impor secara rutin agar akun blokirnya juga terblokir. Yang kelima, yaitu biasanya buat asuransi pengiriman spare part. In case ada kejadian yang tidak kita inginkan, spare part tersebut sudah diasuransikan. Fasilitas kepabeanan, kawasan berikat, manfaatnya penangguhan biaya masuk dan pajak, KITI atau kemudahan impor untuk tujuan impor, manfaat pembebasan biaya masuk, bahan baku produksi. Yang ketiga, mitra kepabeanan. eh, yang keempat, mitra kebenaran manfaatnya pelayanan prioritas dan lebih cepat. Keempat, National Logistic Ecosystem atau NLA, manfaatnya integrasi layanan logistik dan dokumen digital. Manfaatnya, satu, mengurangi biaya produksi, dua, mempercepat pengiriman spare part, tiga, mempermudah administrasi ekspor, dan keempat, meningkatkan daya saing industri penerbangan di Indonesia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.